Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Putra dari kelas 1A23 dengan NPM 504213882. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai listrik statis, khususnya hukum Coulomb. Nah, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama ada pengertian hukum Coulomb, yang kedua rumus hukum Coulomb, yang ketiga penerapan hukum Coulomb, dan yang terakhir ada contoh soal dan pembahasan dari hukum Coulomb. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari hukum Coulomb. Nah, apa sih itu hukum Coulomb? Jadi, hukum Coulomb adalah besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Nah, yang kedua ini ada rumus dari hukum Coulomb. Besarnya gaya listrik yang terjadi antara dua muatan bisa ditentukan besarnya menggunakan hukum Coulomb. Nah, rumus yang nantinya akan digunakan yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan F sebagai gaya Coulomb dengan satuannya yaitu N atau Newton, K sebagai konstanta Coulomb yang nilainya sudah ditetapkan yaitu sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Q1 sebagai besar muatan 1 dengan satuan C atau Coulomb. Q2 sebagai besar muatan 2 dengan satuan Coulomb. R sebagai jarak antar muatan dengan satuan M atau meter. Nah, yang ketiga ini ada dari penerapan hukum Coulomb. Nah, beberapa contoh dari penerapan hukum Coulomb itu di sini sudah saya tuliskan ada dua. Yang pertama itu ada sisir dan potongan kertas. Jadi, muatan akan ditumpuk pada gigi sisir saat digosokkan ke rambut. Nah, sisir bermuatan ini akan menarik potongan kertas yang bermuatan berlawanan ataupun netral. Nah, yang kedua ini contohnya ada dari batang bermuatan. Nah, batang kaca akan bermuatan jika digosok dengan jenis kain tertentu, misalnya kain sutra atau kain wol. Nah, batang bermuatan ini mampu memberikan gaya tarik atau tolakan ke benda-benda di dekatnya. Nah, yang keempat, kita masuk kepada contoh soal dan pembahasan dari hukum Coulomb. Nah, yang pertama ini ada contoh soal 1. Soalnya, sebuah muatan 8 mikrocoulomb mengalami gaya tarik-menarik terhadap muatan lain negatif 6 mikrocoulomb yang berjarak 3 cm. Jika K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb persegi, berapa besar gaya tarik-menarik yang dialami kedua muatan? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa Q1 atau muatan 1 itu besarnya itu 8 mikrocoulomb. Karena ini satuannya masih mikrocoulomb, jadi kita ubah dulu menjadi satuan coulomb, menjadi 8 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Q2-nya tadi sudah ada di soal yaitu 6 mikrocoulomb. Kita ubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. R-nya tadi 3 cm, kita ubah ke dalam satuan meter yaitu menjadi 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. K-nya sudah diketahui juga sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb persegi. Dan yang ditanyakan dari soal tersebut adalah F atau besar gayanya. Langsung saja kita jawab, kita masukkan rumusnya F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Langsung nilainya kita substitusikan saja ke dalam rumus tersebut. Kita tulis saja F sama dengan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb persegi dikali Q1-nya itu 8 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya kita tulis 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadratnya. R-nya ini kan tadi besarnya 3 dikali 10 pangkat min 2.
Karena ini R kuadrat, jadi kita kuadratin aja nilai R-nya. Nah, langsung kita hitung aja. 9 dikali 8 dikali 6. Nah, untuk 10 pangkatnya ini kita jumlahkan saja menjadi 9 ditambah min 6 itu kan 3. 3 ditambah min 6 itu min 3. Jadi kita tulis aja 10 pangkat min 3. Dibagi R kuadratnya tadi ini yang udah dikuadratin. 3 dikuadratin itu 9. 10 pangkat min 2 dikuadratin menjadi 10 pangkat min 4. Nah, ini kalau ada angka yang sama bisa kita coret, yaitu angka 9 kita coret. Sisanya 8 kali 6 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Langsung aja kita hitung, 8 kali 6 itu 48, dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini kan sisa 10 pangkat min 4. Ini 10 pangkat min 4-nya bisa kita naikkan, jadi tandanya berubah. Yang tadinya minus menjadi positif, jadi dikali 10 pangkat 4. Nah, langsung kita jumlahin aja pangkat yang 10 pangkatnya ini. Min 3 ditambah 4 itu kan 1. Nah, bisa kita tulis juga menjadi 10 atau 10 pangkat 1. Nah, jadi 48 dikali 10 sama dengan 480 Newton. Nah, jadi besar gayanya itu adalah 480 Newton. Nah, lanjut kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Gaya tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik masing-masing 4 kali 10 pangkat min 5 Coulomb dan 3 kali 10 pangkat min 4 Coulomb adalah 1728 Newton. Jika diketahui K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi, maka jarak kedua muatan tersebut adalah sama seperti contoh soal pertama. Kita harus menulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Dari soal tersebut, dapat kita ketahui bahwa besarnya Q1 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Besarnya Q2, 3 dikali 10 pangkat min 4 Coulomb. Besarnya F sama dengan 1728 Newton. Dan K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Yang ditanyakan adalah R atau jarak dari kedua muatan tersebut. Nah, kita masukkan saja rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, ini F-nya ini bisa kita tukar tempat dengan R-nya. Jadi, rumusnya R kuadrat sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi F. Langsung kita substitusikan saja nilainya. Jadi, R kuadrat sama dengan nilai K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Dikali Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Dikalikan Q2-nya itu 3 kali 10 pangkat min 4. Dibagi F atau gayanya itu 1728. Langsung kita hitung. 9 dikali 4 dikali 3. 4 kali 3 ini kan 12. Jadi 9 dikali 12 per 1728. Oh ya, untuk 10 pangkatnya ini kita jumlahkan saja. 9 ditambah min 5 itu kan 4. 4 ditambah min 4 habis. Jadi kita tulis jadi yang kali 10-nya itu habis. Jadi sisanya 9 dikali 12 per 1728. Nah, di sini kita bisa lihat lagi mana yang bisa kita coret. Nah, kita bisa coret angka 12 sama 1728-nya. 12 sama-sama dibagi 12. 12 dibagi 12 itu 1. 1728 dibagi 12 itu 144. Nah, jadi R kuadrat sama dengan 9 per 144. Nah, karena yang diminta adalah R, sedangkan ini masih R kuadrat, jadi kuadratnya ini kita ubah menjadi akar nilainya. Jadi R sama dengan akar dari 9 per 144. Nah, jadi akar kita sederhanain. Akar dari 9 itu adalah 3. Akar dari 144 itu adalah 12. Jadi nilainya 3 per 12. Nah, ini masih bisa kita sederhanain ini sama-sama dibagi 3 menjadi 1 per 4.
Nah, 1/4 ini kalau diubah menjadi desimal menjadi 0,25. Nah, jadi jaraknya itu adalah 0,25 meter. Nah, masuk kepada contoh soal ketiga. Gaya tolak-menolak antara dua muatan yang terpisah sejauh R adalah F. Jika jarak pisah diubah menjadi 4 kali semula, maka gaya tolak-menolaknya adalah sama seperti contoh soal 1 dan 2. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, jadi diketahui bahwa besarnya R1 itu sama dengan R. F1 itu besarnya F dan R2 itu besarnya 4R. Nah, yang ditanyakan itu adalah F2. Kan ini kan R-nya berubah ya, yang pertama sama kedua. Jadi yang dicari ini F2-nya. Langsung kita masukkan saja ke rumusnya. F sama dengan K dikali Q 1 dikali Q 2 dibagi R kuadrat. Nah, ini R kuadratnya bisa kita pindahin nih ke ruas kiri. Jadi, F dikali R kuadrat sama dengan K dikali Q 1 dikali Q 2. Nah, nilai konstanta itu kan 9 kali 10 pangkat 9 itu kan udah ditetapin. Nah, terus Q 1 sama Q 2-nya itu dari soal tersebut nggak diketahuin. Jadi, kita anggap aja nilainya itu konstan. Jadi, sisanya itu yang sisa ruas kirinya aja. Nah, kalau ruas kanannya konstan, ruas kirinya bisa kita jadikan perbandingan. Jadi, F1 dikali R1 kuadrat sama dengan F2 dikali R2 kuadrat. Langsung kita substitusikan nilainya ke dalam rumus perbandingan ini. F1 ini besarnya F dikali R1. R1-nya ini R. Jangan lupa dikuadratin jadi R kuadrat. Disama dengan F2 yang nantinya kita cari. Terus R dikali R2. R2-nya ini adalah 4R. Jangan lupa dikuadratin. Jadi, F dikali R kuadrat sama dengan F2 dikali 16R kuadrat. Karena 4R kuadrat. Jadi, ketika 4R dikuadratin menjadi 16R kuadrat. Nah, ini sama-sama punya R kuadrat nih. Jadi, bisa kita coret R kuadratnya. Menjadi sisanya F sama dengan F2 dikali 16. Nah, untuk mencari F2-nya, 16-nya kita pindahkan. Jadi, pindah ke bawah ini jadi F dibagi F per 16 gitu nilai F2-nya. Nah, ini F2-nya ini bisa kita ubah juga nilainya itu menjadi 1 per 16. Seperti itu. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.